Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Ya, kenapa Jokowi mengaku Wijiano sebagai bapaknya? Karena tahun 65 Heru Purnomo ini ditangkap tentara. Kemudian istrinya namanya Jinem itu kawin dengan kakaknya yang sulung, yaitu Wijiano itu. Heru Purnomo dan Jinem ini sudah punya 4 anak. Satu namanya Hari Mulyono, gitu. Lahir kembar dengan namanya Idayati yang kemarin dikawin sama ketua MK itu. Itu anak kembar yang dikawinkan sendiri, incest. Idayati jarinya juga 4. Semua anaknya sekarang 2 orang, 4 semua. Silviani Putri yang perempuan itu, adiknya Rimbo Gali Samudro, 4 semua jarinya. Gitu. Kalau begitu, berarti betul Jokowi memalsukan riwayat siapa orang tuanya. Tetapi waktu itu nggak jadi masalah, karena cukup dibenarkan lewat berita acara di KPU. Gitu. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok. Gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang Komisaris Utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya di One Team Press, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi ada cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2 lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya, gitu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang, gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi, gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vakum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Nggak ada diskusi lagi. Selama masa ditahanan, ya, apa yang dirasakan Mas Bambang? Adalah hak saya untuk berkomunikasi dengan pihak luar yang sama sekali ditutup. Gitu. Lalu langkah selanjutnya apa, Mas? Gimana, Pak? Langkah selanjutnya sebagai wartawan, kan tugas wartawan itu kan investigasi. Iya, oke. Apa tugas selanjutnya? Oke, tugas saya sudah selesai, buku sudah selesai saya tulis. Ya toh, saya ketemu beberapa tokoh
yang mau membantu saya untuk segera menerbitkan buku itu, gitu. Dan saya minta teman-teman media sebarkan apa pernyataan saya, gitu. Saya tidak peduli lagi apa resiko yang akan menimpa diri saya, karena untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau saya salah, biarlah resikonya saya tanggung sendiri. Gitu. Ada 3 poin. 1, kalau Jokowi benar-benar teman sebangku dan seangkatan dengan Mahmud Nurwindu yang sekarang dia angkat menjadi komisaris Pupuk Kujang, tembak mati saya. Karena Mahmud ngomong di mana-mana, di TV, di koran-koran, saya teman sebangkunya Jokowi kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Kemudian kalau nomor induk Jokowi ijazah SMA-nya ya 60229 itu dari angkatan pertama tahun 80, tembak kepala saya karena itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi, tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi, satu ayah beda ibu. Hari Mulyono itu semua komplit ada di buku saya, Jokowi Undercover 2, gitu. Kapan mau dirilis? Ya, dalam waktu secepat-cepatnya, ya kan. Untuk masalah nama orang tuanya, Nah, ya. Jokowi yang asli, Heru Purnomo. Ya, Valid nggak data itu bahwa dia masih di Nusa Kambangan? dulu sudah bebas kan? Sekarang. Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu. Datengin rame-rame, tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Gitu loh. Tos-tosan aja kita. Gitu loh. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali, 3 kali 24 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar setelah berita ini beredar. Kan gitu. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI, saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Gitu. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI, ponakannya Jokowi, namanya Putra Gatot Srihandoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryadi, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya Agus siapa belakangnya saya agak lupa. Agus Burhan, jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. Gitu. Panglima harus bertindak. Gitu. Mengenai politik, semua harus sepakat. Kita kekosongan kekuasaan yang dalam hukum Islam tidak boleh terjadi sedetik pun. Lebih baik mempunyai penguasa yang zalim daripada tidak penguasa. Keadaan kita sekarang tidak punya penguasa karena Jokowi tidak memenuhi syarat de jure, ijazahnya palsu. Jorga dan Bambang Tri tekan Jokowi. Soal pembobolan, pembongkaran dan penguakan data pribadi yang mengemuka adalah kerja Jorga. Dan skala lebih kecil Bambang Tri, Jorga menyerang banyak pejabat penting negeri termasuk Presiden Jokowi, sedangkan Bambang Tri khusus kepada Jokowi. Meski Bambang telah dipenjara untuk kasus pengungkapannya, namun saat ini suaranya masih sangat nyaring khususnya tentang pemalsuan data Jokowi. Jorga mengejutkan dan akun Instagramnya membuat gemetar pejabat penting Indonesia. Data pribadi diretas mulai Puan Maharani, Erick Thohir, Johnny G. Plate, Tito Karnavian, Luhut Panjaitan, hingga Joko Widodo. Badut Istana Denny Sregar pun ikut dibongkar-bongkar. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kebenaran data yang diretas oleh Jorga meskipun menurutnya masih yang umum-umum. Kabinet geger dan Jokowi ketar-ketir lalu membentuk tim lintas sektoral Emergency Response yang terdiri dari Kemenkom Info BIN, BSSN, dan Polri untuk melawan Jorga.
Jorga sendiri mengindikasikan keberadaan dirinya di Polandia karena menurut pengakuannya, ia berteman dengan orang Indonesia di Warsawa, ekspelarian tahun 1965. Meski baru data umum yang dibuka, namun bukan mustahil ada data spesifik yang dimiliki dan dapat segera dipublikasikan. Surat menyurat presiden dengan BIN yang dikategorikan rahasia saja sudah diketahui. Jorga menyatakan bahwa negara ini telah lama dijalankan dengan sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Ia siap menjadi martir untuk menampar muka pejabat-pejabat itu. Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover, juga tetap keras menjelang Jokowi. Melalui video yang viral, ia menegaskan bahwa Jokowi telah menggelapkan asal-usul katanya ibu Jokowi adalah Yap Mei Hawia. Bantahan keluarga tidak menyurutkan keyakinan Bambang bahwa ibunda Jokowi bukan Sujiatmi. Ayahnya Wijiatno Noto Miharjo adalah tokoh PKI. Ia menyebut ijazah palsu Jokowi menjadi dasar pendaftaran ke KPU. Komisioner HAM saat itu Natalius Pigai pernah mengusulkan pembentukan tim independen untuk klarifikasi, menghimpun data, primer, sekunder, penelitian ilmiah hingga tes DNA. Usulan itu jika dipenuhi dan dijalankan tentu dapat menghentikan polemik asal-usul Presiden Jokowi, membungkam Bambang Tri atau membenarkan penjara ternyata tidak cukup. Kembali pada Jorga yang siap membocorkan data My Pertamina, menyinggung aksi penolakan kenaikan harga BBM untuk mendukung orang-orang berjuang melakukan demonstrasi di Indonesia terkait harga BBM. Saya akan mempublikasikan data My Pertamina, katanya. Ia mengunggah berita Erick Thohir yang keliling daerah di tengah kenaikan harga BBM. Demikian juga puanya merayakan ultah di DPR saat mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR. Serangan Jorga dan Bambang Tri kepada Jokowi dan pemerintahannya menunjukkan bahwa memang kredibilitas Jokowi semakin diragukan. Pemerintahan yang lemah dan rawan, apalagi aksi-aksi mahasiswa, buruh dan umat Islam ternyata ini bukan sekedar mendesak agar BBM dan harga-harga barang saja yang diturunkan, melainkan tuntutan agar Jokowi pun segera turun. Terlalu banyak dan nyata dosa-dosa politiknya. Audio Jungle.